Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sahabat surgaku yang diberkahi, kembali bersama Kang Nanang MS dalam inspirasi mindset surgawi. Sungguh hari-hari ini banyak orang yang merasa sedih, kecewa, marah, stres, frustasi, bahkan depresi karena tidak dapat mudik ke kampung halaman tercinta, tidak dapat bertemu dengan orang-orang yang dicintai dan dikasihi. Rasanya lebaran tidak afdol kalau tidak mudik. Rasanya dunia mau kiamat kalau tidak mudik. Namun, apa sebenarnya hakikat mudik itu? Apa esensinya? Kemana tujuannya? Apa persiapannya? Merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia, mudik diartikan kembali ke kampung halaman. Sedangkan mudik dalam bahasa Arab berarti Aid. Aid secara bahasa berasal dari kata ada ya'udu yang artinya kembali atau pulang atau kembali ke asal mula, atau bahasa kerennya mudik. Ibnul Arabi mengatakan sumiyal aidu aidan li'annahu ya'udu kullu sanatin bifarohin mujaddadin. Hari raya dinamakan Id karena berulang setiap tahun dengan kegembiraan yang baru. Jika Id secara bahasa artinya kembali atau pulang atau kembali ke asal mula atau mudik, maka asal mula tempatnya atau tempat kembalinya atau bahasa kita dikenal tanah air, tanah kelahiran atau kampung halaman di dalam bahasa Arab disebut dengan ma'ad, dan waktu mudik disebut dengan mi'ad. Ketika Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 9, Rabbana innaka jami'un nas liyaumin la raiba fih innallaha la yukhliful mi'ad. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia itu menerima pembalasan pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janjinya. Ada banyak janji Allah. Salah satu janjinya adalah Allah pasti akan mengembalikan manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh kami berasal dari Allah dan sungguh kepada Allah kami akan kembali. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menulis kitab yang diberi judul Zadul Ma'ad, bekal untuk kembali, atau bahasa kita sekarang bekal untuk mudik, bekal untuk pulang kampung ke tanah kelahiran asal mula. Karenanya ketika berbicara masalah mudik, maka perlu diingat bahwa ada dua mudik yang akan kita lakukan. Satu, mudik ke kampung halaman di dunia ini, dan kedua, mudik ke kampung halaman di akhirat nanti. Sahabat surgaku, salah satu naluri dan hasrat manusia itu keinginan untuk kembali ke kampung halaman, kampung asal, kampung pertama tinggal. Ada rasa kangen dan rindu, ingin segera bertemu dengan yang dikasihi dan dicintainya, ingin bernostalgia dan mengulang kembali dalam romantika dan kenangan masa lalu yang indah, riang, gembira, dan bahagia. Itulah fitrah Allah yang diletakkan pada diri manusia dan tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Namun, adakah kerinduan dalam jiwa dan hati kita untuk kembali ke kampung halaman di akhirat yang abadi? Adakah kerinduan kepada yang maha mengasihi, yang maha mencintai, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala? Sesungguhnya mudik ke kampung asal kejadian manusia, yakni surga, itulah yang paling hakiki, yang paling esensi, yang harus kita sadari, fahami, dan harus betul-betul dipersiapkan. Bukankah ketika kita hendak mudik dalam urusan dunia saja, yakni mudik ke kampung halaman di dunia di mana kita dilahirkan oleh ibunda kita, maka kita akan mempersiapkannya dengan sangat luar biasa, sangat matang dan detail. Bahkan dalam situasi normal, biasanya tiket kereta api sudah terjual habis jauh hari sebelum Ramadan datang. Bahkan tiket pesawat pun sudah sangat banyak terjual. Apalagi tiket bis, kendaraan travel, dan rental sudah habis di booking jauh-jauh hari. Luar biasanya, banyak di antara manusia yang menjadikan Ramadan sebagai bulan yang dipersiapkan untuk menyiapkan banyak bekal untuk mudik ke kampung halamannya di dunia. Ramadan sibuk digunakan mencari bekal untuk mudik. Bahkan dibuat rencana dan tahapan mudik, bagaimana persiapan mudik, pelaksanaan mudik, dan pasca mudiknya. Kapan
waktu tanggal mudik, siapa sajakah yang akan mudik, bagaimana cara mudiknya, kendaraan apa yang akan digunakan, dan paling penting, bekal apa yang akan dibawa pulang saat dalam perjalanan dan saat di tempat tujuan, agar dapat membahagiakan orang-orang yang dicintai dan dikasihi di kampung tujuannya. Bahkan mendekati waktu mudik, kendaraan sudah dipersiapkan, mesin dan onderdilnya dicek and recheck, lalu diservis, disalon, ditata sedemikian rupa. Semua bekal barang bawaan dipacking dan diatur sehingga tidak ada yang ketinggalan. Dan uniknya lagi, orang yang merasa bekal mudiknya kurang, ia tidak siap pulang, bahkan tidak mau pulang karena malu jika pulang tidak bawa bekal yang banyak. Bukankah orang yang tidak ada bekal takut pulang? Orang yang tidak ada bekal tidak berani pulang? Orang yang tidak ada bekal malu untuk pulang? Orang yang tidak ada bekal tidak siap pulang? Seolah orang yang tidak punya bekal tidak punya kesempatan untuk pulang. Hebatnya lagi, orang yang punya kesempatan mudik, orang yang punya bekal cukup, persiapannya matang, kemudian dengan bangganya dia akan menghubungi orang-orang yang dikasihinya di tempat yang akan dituju di kampung halamannya. Ia mengatakan, "Aku akan pulang ya." Itulah gambaran mudik di dunia yang fana ini. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan mudik yang kedua? Bagaimana dengan mudik ke tempat yang abadi, yakni mudik ke kampung halaman di akhirat nanti? Bagaimana dengan persiapannya? Bagaimana dengan kendaraannya? Bagaimana dengan bekalnya? Bukankah mudik yang kedua ini bersifat abadi lagi mengekalkan? Bukankah mudiknya adalah mudik yang hakiki dan lebih esensi? Mana yang paling sungguh-sungguh dipersiapkan? Bukankah mudik di dunia ini merupakan refleksi dan proyeksi dari mudik ke kampung akhirat? Bukankah tidak sedikit orang yang berharap bisa mudik sampai di kampung halamannya di dunia ini? Ternyata dia lebih cepat duluan pulang ke kampung halamannya di akhirat. Dan celakanya, dia sibuk menyiapkan bekal dunianya dengan maksimal. Saat akan mudik dunia, dia tidak pernah menduga bekal persiapan di akhiratnya tidak disiapkan dengan baik, dan ternyata mudik akhiratnya lebih cepat dibandingkan dengan mudik dunianya. Maka pulanglah ia ke kampung akhirat tanpa membawa bekal yang cukup, karena selama ini dia disibukkan dengan menyiapkan bekal-bekal untuk mudik di dunia ini. Menyesallah ia, sedih, rugi, binasa, celaka. Oleh karena itu, hendaklah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, karena takwa adalah sebaik-baik persiapan, sebaik-baik bekal, sebaik-baik pakaian, sebaik-baik amal, sebaik-baik pekerjaan, sebaik-baik kesibukan, sebaik-baik transaksi bisnis. Dan takwa adalah sebaik-baik manusia di hadapan Allah. Karena itu pula tujuan terpenting dari semua ibadah, terutama puasa Ramadan, adalah agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, the employee of Allah, the ultimate quality of human being. Bertakwalah kepada Allah, karena saat kita menyiapkan bekal selama Ramadan ini, maka ketahuilah Allah sedang mempersiapkan para penghuni-penghuni sorga untuk menyambut kita saat kembali kepada Allah. Maka kita puasa untuk meraih takwa, saat itu pula surga disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Bukankah di dalam Al-Quran umumnya setiap kali muncul kalimat surga itu selalu dilekatkan dengan kalimat takwa atau dengan amalan-amalan takwa? Andai pun tidak disebutkan takwanya, maka disebutkan amalan takwanya, seperti firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 133-134 yang artinya, "Dan bersegeralah engkau untuk bermuhasabah, introspeksi diri, bertaubat, dan datang kepada ampunan dari Tuhanmu, dan berharaplah engkau untuk mendapatkan sorga dan memasuki sorga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa." Atau firmannya Quran surat Az-Zariyat ayat 15, "Innal muttaqina fi jannatin wa uyun." Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan ditempatkan dalam taman-taman sorga. Atau firmannya surat An-Naba ayat 31-32, "Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba." Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan kemenangan dan keberuntungan yang besar, yaitu taman-taman yang sangat indah dan kebun-kebun, buah-buah anggur dan buah-buah lainnya yang sangat berlimpah. Setiap ada kata takwa, maka surga menyertainya. Setiap ada kata surga, maka
takwa menyertainya. Andai takwanya tidak disebutkan, maka amalan-amalan takwa akan menyertai surga. Dan amalan takwa itu adalah amal soleh. Bahkan setiap ada kalimat iman dan takwa, maka selalu dilekatkan dengan amal soleh. Dan setiap disebutkan amal soleh, selalu dilekatkan dengan surga sebagai balasan yang terbaiknya. Di antara rincian dan detail dari amalan soleh itu, sholat, zakat, puasa, haji, umroh, membaca Al-Quran, saling menasehati, berdakwah, menuntut ilmu, infak, sedekah, dan lain sebagainya. Dan berita baiknya, ayat puasa itu ditutup dengan kalimat takwa, la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Jadi sesungguhnya saat datang momentum Ramadan ini, saat Allah sedang melatih kita sebagai penghuni surga, insya Allah. Jadi wajar jika Nabi SAW memberikan kabar dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari bahwa seluruh umatku akan masuk ke dalam surga kecuali yang tidak ingin atau bahkan menolak. Jadi kalau ada orang yang tidak bisa masuk surga, bukan berarti Allah tidak memberinya, namun manusianya yang tidak ingin masuk ke dalam surga, manusianya yang menolak dimasukkan ke dalam surga. Itulah makna Aid, yang berarti kembali ke asal mula, kembali ke kampung halamannya, kembali ke tanah airnya, kembali ke tanah kelahiran pertama. Itulah mudik yang sesungguhnya, itulah mudik yang hakiki, itulah Aid yang paling esensi. Nah, sekarang apakah kita sudah siap mudik? Bagaimana dengan persiapan kita untuk mudik ke kampung akhirat yang abadi dan kekal itu? Bagaimana dengan bekalnya? Apakah sudah cukup sehingga dengan bekal itu akan dapat tinggal dengan nyaman, riang, gembira, dan bahagia di surga yang telah disiapkan oleh Allah dengan semua kenikmatan dan keindahannya? Lalu bagaimana dengan kesibukan hidup kita selama ini? Apakah kita menghabiskan waktu hidup dengan menyibukkan diri untuk menyiapkan bekal yang banyak dan cukup? Atau apakah waktu hidup kita selama ini disibukkan untuk sekedar menyiapkan mudik dunia sehingga lupa persiapan bekal mudik akhirat? Apakah sudah menyiapkan kendaraan yang paling nyaman, paling tepat dan cepat sampai ke surga? Apakah kondisi kendaraan sudah prima, siap dengan bahan bakar dan peta perjalanannya? Apakah sudah packing dan menata semua bekalnya? Kalau itu semua sudah siap, apakah sudah menghubungi sang kekasih pencipta manusia, pemilik kampung halaman surga, sambil berkata, ya Allah, saya sudah siap mudik. Tunggu ya, semoga. Amin. Allahu a'lam. Saya Kang Nanang MS, inspirator mindset sorgawi.